Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pedot Esron Banturuan dengan NIM 230306037 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang metabolisme karbohidrat. Yang pertama itu ada pengertian metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah serangkaian proses kimia kompleks yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan atau katabolisme maupun reaksi pembentukan atau anabolisme. Karbohidrat sendiri merupakan salah satu makronutrien penting yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Yang kedua, fungsi utama metabolisme karbohidrat yang terbagi menjadi 4, yaitu 1. Menyediakan energi. Karbohidrat dipecah menjadi glukosa yang merupakan sumber energi utama bagi sel-sel tubuh. Glukosa ini kemudian diubah menjadi ATP atau adenosin trifosfat yang merupakan mata uang energi sel. Yang kedua, membangun dan memelihara jaringan tubuh. Karbohidrat berperan penting dalam pembentukan dan pemeliharaan berbagai jaringan tubuh seperti otot, tendon, dan organ. Yang ketiga itu menyimpan energi. Karbohidrat berlebih dapat disimpan dalam bentuk glikogen di hati dan di otot untuk digunakan sebagai energi di kemudian hari. Dan yang keempat, membantu pencernaan. Serat yang merupakan jenis karbohidrat yang tidak dapat dicerna, membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Ketiga, faktor yang mempengaruhi metabolisme karbohidrat. Yang pertama itu jenis karbohidrat. Karbohidrat sederhana seperti gula dicerna dan diserap lebih cepat daripada karbohidrat kompleks seperti serat. Yang kedua, aktivitas fisik. Aktivitas fisik meningkatkan kebutuhan tubuh akan energi sehingga meningkatkan metabolisme karbohidrat. Yang ketiga, hormon. Hormon seperti insulin dan glukagon berperan penting dalam mengatur metabolisme karbohidrat. Yang keempat, kondisi medis. Kondisi medis tertentu seperti diabetes dapat mempengaruhi metabolisme karbohidrat. Yang keempat, jenis karbohidrat berdasarkan unit gula. Yang pertama, monosakarida, yaitu karbohidrat paling sederhana yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi karbohidrat yang lebih kecil. Contohnya, glukosa, fruktosa, galaktosa, ribosa, dan deoksiribosa. Yang kedua, disakarida, yaitu yang terdiri dari 2 unit monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosida dan dapat diuraikan menjadi 2 monosakarida penyusunnya. Contohnya, sukrosa atau gula meja, laktosa atau gula susu, maltosa atau gula malt. Yang ketiga, oligosakarida, yaitu yang terdiri dari 3-10 unit monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosida dan dapat diuraikan menjadi beberapa monosakarida. Contohnya, rafinosa atau kacang-kacangan, stakiosa atau ubi jalar. Dan yang keempat, polisakarida, yaitu yang terdiri dari banyak unit monosakarida atau lebih dari 10 unit yang dihubungkan oleh ikatan glikosida dan tidak dapat diuraikan menjadi monosakarida secara langsung. Contohnya, amilum atau nasi, kentang, glikogen atau hati otot, dan selulosa atau dinding sel tumbuhan. Dan yang terakhir, yang kelima, proses-proses metabolisme karbohidrat. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis atau pemecahan. Adalah proses metabolisme awal yang mengubah satu molekul glukosa atau gula sederhana menjadi 2 molekul asam pirufat. Proses ini terjadi di sitoplasma sel dan menghasilkan energi dalam bentuk 2 ATP dan 2 NADH. Glikolisis merupakan tahap awal dari respirasi seluler, baik aerob atau dengan oksigen, maupun anaerob atau tanpa oksigen. Yang kedua, glikogenesis. Glikogenesis adalah proses pembentukan glikogen dari glukosa. Glikogen adalah bentuk penyimpanan glukosa dalam tubuh yang terutama ditemukan di hati dan otot. Glikogenesis terjadi ketika kadar glukosa dalam darah tinggi, seperti setelah makan. Hormon insulin merangsang proses ini. Yang ketiga, glikogenolysis. Glikogenolysis adalah proses pemecahan glikogen menjadi glukosa.
Proses ini terjadi ketika kadar glukosa dalam darah rendah, seperti saat berpuasa atau berolahraga. Hormon glukagon merangsang proses ini. Glikogenolisis membantu tubuh mempertahankan kadar gula darah yang stabil. Yang keempat, gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses pembentukan glukosa dari sumber non-karbohidrat seperti asam amino dan gliserol. Proses ini terjadi di hati pada saat glukosa dalam darah rendah. Gluconeogenesis membantu tubuh menyediakan glukosa untuk organ vital seperti otak dan sel darah merah yang sangat bergantung pada glukosa sebagai sumber energi.